Halo, terima kasih sudah mau mengunjungi video Miss Ais. Nah, pada pertemuan kali ini, Miss Ais akan coba menjelaskan apa itu struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, sebelum Miss lanjut untuk membahas struktur dan fungsi tumbuhan, Miss mau minta maaf sekali karena pada saat PTS hari-hari kemarin, itu ternyata materinya sampai ke struktur dan fungsi tumbuhan, tetapi Miss belum memberikan materi ini sama sekali dan kalian harus mengerjakan soal berkaitan dengan struktur dan fungsi tumbuhan mulai dari nomor 31 sampai 40. Nah, Miss waktu itu juga kaget melihat, loh, kenapa ada struktur dan fungsi tumbuhan sudah muncul gitu. Padahal Miss belum mengajarkan dan Miss minta maaf sekali. Semoga kalian bisa memaklumi ketidakbecusan Miss Ais dalam mengorganisasi materi dan mengejar materi untuk persiapan PTS kalian. Jadi sebagai permintaan maaf Miss Ais akan coba menjelaskan struktur dan fungsi tumbuhan pelan-pelan secara detail sehingga kalian bisa paham, bisa mengerti kayak gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas itu, apa sih pentingnya kita belajar struktur dan fungsi tumbuhan selain biar kita bisa dapat nilai 75 setidaknya dan kita bisa lanjut ke bab berikutnya dan kalian bisa naik kelas nantinya. Apa selain itu? Tentunya ada alasannya. Di situ Miss sudah tuliskan bahwa agar kita bisa paham bagian-bagian penyusun tubuh tumbuhan. Jadi kan tumbuhan itu kan punya bagian tubuh ya, sama seperti manusia, punya kepala, punya tangan gitu kan. Cuman di tumbuhan mungkin kita tidak menyebut itu dengan kepala, tangan, kaki gitu ya. Serta kalau misalnya kita udah tahu bagian-bagiannya apa aja, kita juga bisa tahu fungsinya. Fungsinya apa sih? Tumbuhan punya daun misalnya. Apa sih fungsinya akar gitu. Kita bisa tahu itu semua bagian dan fungsinya dari tumbuhan untuk melakukan proses kehidupannya. Kan tumbuhan itu hidup ya, sama seperti kita. Dan dalam dia hidup itu pasti di dalam kehidupannya si tumbuhan itu pasti melakukan berbagai proses kehidupan gitu. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita mau belajar struktur fungsi tumbuhan yang mana. Misalkan coba jelasin dulu secara umumnya bahwa tumbuhan itu terbagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya pembuluh gitu ya. Kalau tumbuhan yang tidak berpembuluh itu disebutnya di situ dengan talopita. Kemudian yang berpembuluh itu disebut dengan tracheopita. Jadi kayak trakeo itu tuh kayak saluran gitu, punya pembuluh. Nah, pembuluh itu apa sih? Pembuluh itu kalau misalnya di manusia, itu kita punya yang namanya pembuluh nadi, pembuluh arteri, kayak gitu, yang mengalirkan darah, nutrisi, kayak gitu. Nah, sama, tumbuhan itu juga punya pembuluh gitu ya. Tapi namanya bukan vena, bukan arteri gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang itu. Pembuluh ini di tumbuhan, fungsinya juga mirip-mirip sama kayak di manusia, tapi bukan mengalirkan darah, tapi mengalirkan air, mengalirkan nutrisi, kayak gitu. Contoh dari tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah Bryophyta atau lumut gitu. Bryophyta itu lumut. Nah, kemudian di sini bagian tumbuhan yang punya pembuluh atau berpembuluh atau tracheophyta ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang namanya golongan paku dan ada yang spermatophyta. Paku sama-sama P ya, Steniophyta, paku. Jadi ngingetnya nggak terlalu susah lah ya, bahwa paku itu gambarnya seperti yang ada di sebelah kanannya Miss. Dan untuk yang Bryophyta tadi yang merupakan golongan Talophyta, ini ada ya gambarnya seperti inilah. Kalian pasti umum lah melihat Bryophyta ini karena dia gampang sekali tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Sedangkan paku ini juga mirip-mirip sama kayak lumut dalam artian habitatnya sama, biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Kayak gitu. Oke, kita sampai di paku, kita lanjut ke spermatophyta. Oke, spermatophyta atau yang tumbuhan dia punya biji itu dibagi lagi menjadi dua. Aduh Miss, kok banyak banget dibagi lagi, dibagi lagi, dibagi lagi. Iya memang seperti itulah kalau kita belajar sains gitu kan. Karena kita belajar untuk mengidentifikasi, menggolongkan supaya mudah gitu ya. Nah, untuk spermatophyta sendiri atau tumbuhan berbiji ini dibagi dua. Ada yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup gitu. Nah, maksudnya berbiji terbuka ini adalah dia tidak bijinya itu terbuka, jadi tidak tertutup dengan daging buah. Oke. Nah, nama ilmiahnya atau nama kerennya itu gymnosperm. Nah, gymnosperm ini kenapa kok bisa sih gymnosperm itu nama ilmiah dari berbiji terbuka? Jadi ceritanya nih zaman dulu di zaman Yunani kuno atau di apa masih zaman-zaman dulu banget ketika Latin masih berjaya. Kan ini dari bahasa Latin ya, dari kata gymnos. Jadi dulu tuh orang-orang Yunani atau Latin itu mereka kalau nge-gym
gimnastik ya, ada apa namanya olahraga gimnastik ya, itu biasanya telanjang gitu karena dia ingin memperlihatkan tubuh yang atletis, tubuh yang fit, tubuh yang sempurna gitu ya. Makanya dipakailah istilah Yunani atau Latin tersebut digunakan untuk menamai berbiji terbuka. Jadi gymnosperm. Jadi sperm itu adalah biji, kemudian gymnos itu adalah terbuka. Kalau Miss Puspa biasanya, Miss Puspa tuh kan ngajar kelas 9. Biasanya kalau untuk menyingkat, memudahkan untuk mengingat gymnosperm itu adalah berbiji terbuka itu dengan menyebutkan kalau gymnosperm itu adalah gigi merongos gitu. Jadi berbiji terbuka itu berarti otomatis karena dia merongos. Makanya kalau merongos dia terbuka kayak gitu. Ya itu mungkin terserah kalian sih kalau mau pakai itu juga nggak apa-apa. Dan berbiji tertutup itu adalah angiosperm. Jadi angios tuh mungkin ya artinya mungkin tertutup gitu ya. Kemudian sperm artinya biji. Jadi bijinya tertutup. Oke. Nah, yang akan kita pelajari itu apakah semuanya? Enggak sih, enggak semua. Jadi kita akan belajar yang bagian ini, yang berpembuluh gitu. Kita tahu bahwa kita nggak akan belajar tentang lumut karena lumut tidak berpembuluh gitu kan. Dan di sini paku itu juga berpembuluh. Udah berpembuluh meskipun sederhana gitu ya. Jadi kita akan belajar ini pteridophyta, spermatophyta. Cuman kebanyakan emang kita akan bahas di bagian spermatophyta ini, mulai dari yang berbiji terbuka sampai yang berbiji tertutup. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kalian akan membahas tentang tumbuhan. Oke, silakan diingat-ingat bahwa kalian itu akan membahas tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan itu pasti punya organ. Kalian mungkin lupa dengan apa sih itu organ. Nah, misalkan coba tarik kalian kembali ke masa lalu di kelas 7 semester 2 kalau tidak salah. Kalian belajar tentang struktur organisasi kehidupan mulai dari yang terkecil sampai ke yang paling kompleks. Misalnya yang paling sederhana atau paling simpel itu adalah sel. Kemudian sel, kumpulan dari beberapa sel akan membentuk yang namanya jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk yang namanya organ. Kumpulan organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk yang namanya organisme atau individu. Miss Ais itu adalah individu atau organisme. Kalian itu juga adalah individu, organisme. Begitu juga dengan tumbuhan. Satu tumbuhan atau satu tanaman itu adalah dia adalah satu organisme atau satu individu. Nah, kalau gitu, organ itu apa? Nah, tinggal dibaca aja tuh di situ. Bahwa organ itu adalah kumpulan beberapa macam jaringan. Jaringannya tuh boleh beda-beda. Ada mungkin bisa 2 jenis, 3 jenis. Beda-beda jaringannya. Dan membentuk satu kesatuan. Harus membentuk satu kesatuan. Kalau udah membentuk satu kesatuan, itu melakukan fungsi tertentu. Kayak gitu. Nah, di sini, Miss, karena ini kita bahas tentang tumbuhan, Miss akan menjelaskan bahwa di tumbuhan itu ada istilahnya organ vegetatif dan organ generatif. Kenapa kita pisahin gitu? Karena coba kita lihat di situ. Jadi vegetatif itu berasal dari kata mana lagi kalau bukan Yunani atau Latin. Jadi kata vegetat itu maksudnya adalah pertumbuhan. Maksudnya apa? Organ yang dia akan mengalami pertumbuhan. Misalnya apa di situ? Contohnya ada akar, batang, daun gitu kan. Akarnya akan nambah panjang gitu kan, mencari air sampai ke dalam lapisan bumi gitu kan. Kemudian batangnya juga akan semakin besar, semakin tinggi, semakin kokoh. Dan daunnya juga akan semakin rimbun gitu ya. Itu ketiga organ tersebut itu adalah organ vegetatif. Jadi akar, batang, daun itu termasuk organ tumbuhan. Oke, kalau kita punya tangan, kaki, kepala itu kita bisa nyebut itu sebagai organ. Kalau di tumbuhan kita punya akar, batang, dan daun itu sebagai organ vegetatif. Oke. Kemudian organ generatif itu adalah organ yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif. Jadi generatif itu maksudnya adalah generation atau generasi itu maksudnya keturunan gitu. Jadi kalau mau menghasilkan keturunan itu harus secara seksual atau kawin generatif. Jadi generatif itu adalah organ di tumbuhan yang bisa melakukan fungsi perkembangbiakan gitu. Contohnya apa? Ada bunga, ada buah, ada biji gitu kan. Dengan adanya bunga, kalian bisa membentuk yang namanya buah nantinya. Dengan adanya bunga, kalian nanti bisa membentuk biji. Dan dari biji itu nanti bisa menghasilkan buah. Nah buah itu nanti kalau misalnya udah dimakan gitu kan. Misalnya ada suatu buah dari Amerika gitu misalnya. Enak banget buahnya. Terserah namanya apa gitu kan. Enak banget sampai kayak mau meninggal gitu kan. Terus dibawalah ke Indonesia gitu kan. Sampai di Indonesia ternyata ada bijinya. Bijinya ditanam. Terus di Indonesia bisa tumbuh. Nah itu kan nanti berarti biji itu dari Amerika dibawa ke Indonesia, ditanam, tumbuh. Nah itu maksudnya di situ berarti si biji tersebut berhasil melakukan proses perkembangbiakan secara generatif gitu.
Oke. Langsung kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang identifikasi organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Jadi organ penyusun tumbuhan itu ada beberapa. Di sini sebenarnya di buku BSE kalian itu ada aktivitas 3.1 di mana kalian harus mengamati objek-objek yang ada di sekitar kalian. Terserah tanaman, yang penting tanaman atau tumbuhan ya. Nah, di sini ini ada tanaman apa ya namanya? Lupa. Organ A yang ditunjuk ini adalah akar gitu ya. Fungsi akar adalah untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral dalam tanah. Tahu nggak sih kata menambatkan itu kayak menempel, mengakar, menguat gitu, menempel secara kuat, itu namanya menambatkan. Wah, hatiku sudah tertambatkan di kamu, wala itu gombal gitu ya. Itu menambatkan. Kalau di akar itu menambatkan dari tubuh ini, si tumbuhan ke tanah. Nah, nanti akarnya ini juga bisa menyerap air serta mineral dalam tanah. Oke. Kemudian B, itu ada batang. Fungsinya adalah untuk menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Gitu. Jadi kan akar itu biasanya ada di dalam tanah. Nah, batang ini yang ada di atas permukaan tanah itu untuk menyokong biar dia tetap berdiri tegak gitu. Dan sebagai jalan pengangkutan air. Jadi air dari sini itu biasanya akan diangkut ke batang, terus nanti akan dikemanain ke daun gitu untuk melakukan fotosintesis. Oke? Nah, organ C udah pasti banget, yang hijau-hijau itu biasanya daun. Nah, daun itu fungsinya adalah untuk mengambil karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis dan mengatur penguapan air atau transpirasi dan pernapasan respirasi tumbuhan. Jadi jangan dikira kalau misalnya tumbuhan itu tidak bisa bernapas, ya bisa. Bernapasnya juga sama seperti manusia, membutuhkan oksigen gitu. Jadi dia juga butuh oksigen gitu ya, meskipun dia juga bisa menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis gitu. Oke? Nah, bunga, ini yang kebetulan ini ada bunganya, simbolnya D, itu fungsinya sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, ini balik lagi ke sini tadi, bahwa bunga itu merupakan organ generatif yang artinya dia bisa melakukan proses perkembangbiakan, kawin gitu kan, kawin. Nanti ada putik binasari kawin gitu kan, nanti akan menghasilkan biji atau buah gitu. Oke, kita lanjut ke aktivitas 3.1 yang ada di buku kalian, buku BSE kalian. Itu ada tabel identifikasi organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Jadi sebenarnya ini adalah tugas kalian untuk mengamati jahe atau kunyit atau lengkuas. Cuman kan karena kita masih ada di masa pandemi, kita mungkin juga akan susah keluar rumah. Kalaupun kita kira kalian di rumah kalian akan jarang ada rumah kalian mungkin yang punya kebun atau tanah gitu yang biasanya ditanamin sama jahe atau kunyit atau lengkuas. Jadi di sini misalkan coba jelasin secara langsung aja. Untuk yang belum tahu jahe atau kunyit atau lengkuas kayak gimana, kayak gini. Nah, kita disuruh untuk menyebutkan karakternya atau gambarannya tuh kayak gimana sih, akarnya gimana. Oh, akarnya tuh serabut. Kenapa serabut? Karena di sini ada kayak rambut-rambutnya gitu, ada rambut-rambut halusnya gitu, itu namanya serabut, berwarna coklat dengan ujung putih gitu, rata-rata gitu. Nah, batangnya itu termodifikasi menjadi rimpang, penyimpan cadangan makanan. Rimpang tuh yang mana? Yang ini loh, yang coklat-coklat ini, yang dinamain jahe kunyit lengkuas, yang coklat-coklat ini sebenarnya adalah batang gitu kan, batang yang termodifikasi menjadi rimpang. Namanya rimpang, bukan batang lagi, karena aslinya batang, cuman karena dia termodifikasi, dia tetap di dalam tanah, akhirnya disebutnya dengan rimpang gitu kurang lebihnya. Terus daunnya ya warnanya hijau, kayak punya pelepah gitu kan, kayak pelepah pisang gitu, pelepah, terus pertulangan daun dan peruratan daun tanaman jahe sejajar. Ini berarti jahe nih, sejajar. Oke, kita lanjut lagi ke tumbuhan yang kedua, itu ada kentang. Jadi kentang itu akarnya tuh bisa dua jenis, bisa berjenis serabut, bisa berjenis tunggang. Berdasarkan apa? Kalau misalnya tumbuhnya dari umbi batang, itu biasanya akan serabut. Tapi kalau misalnya tumbuhnya dari biji, jadi kita nanam biji kentang gitu, itu biasanya tumbuh akarnya itu tunggang. Nah, batangnya itu berwarna hijau, teksturnya keras, cabang-cabang, setiap cabang ditumbuhi daun-daun. Nah, ini kan ada cabang nih, ada batang nih yang bercabang-cabang. Batangnya hijau kan? Nah, berarti karakteristiknya benar nih. Dan batangnya itu termodifikasi menjadi umbi batang. Oke, jadi ini ada yang jadi umbi batang gitu. Kemudian ini ada daunnya sama berwarna hijau, pertulangannya menyirip, permukaan bagian bawah berbulu.
Jadi kayak ada bulu-bulu gitu di bagian daunnya. Oke, kita lanjut tabel identifikasi. Di sini ada tumbuhan wortel, singkong, dan kaktus. Singkong kita bisa lihat di sini ya, ini wortel. Nah, wortel itu dia punya akar tunggang berbentuk seperti tombak. Ini kan kayak tombak gitu, ujung tombak ya, ujung tombak kemerdekaan gitu. Ini adalah tombak dan ini sebenarnya akar gitu. Ini akar. Jadi kita kalau makan wortel itu namanya kita makan akar gitu. Akarnya tapi udah termodifikasi menjadi umbi akar. Jadi ini kita nggak boleh menyebut ini dengan akar. Ini namanya adalah umbi akar gitu. Terus batangnya ada di sini, pendek banget warnanya hijau gitu, tidak bercabang, cuma satu. Ini batang, oke? Dan daunnya itu berwarna hijau, daun majemuk, pertulangan daun menyirip. Ya, ini. Thank you for stock foto ya. Miss udah nyomot gambarnya. Kemudian singkong itu bisa juga sama kayak kentang tadi, dia bisa akarnya serabut, bisa akarnya tunggang. Kalau tunggang itu dia dari biji gitu, dari biji singkong. Terus kalau yang serabut itu bila dia tumbuhnya dari stek. Jadi stek itu batangnya dipotong terus langsung ditancepin aja ke tanah gitu, terus nanti dia bakalan muncul singkongnya di bawah gitu. Akarnya tuh yang jadi singkong. Berwarna hijau coklat batangnya ya, rata-rata gitu ya. Terus batangnya itu berkayu, berbuku-buku, jadi kayak ada apa namanya? Kayak ada titik-titiknya itu berbuku-buku maksudnya. Berwarna hijau daunnya pasti, tapi daun berbagi, partitus pertulangan daun menjari. Ya, menjadi kayak jari kalian itu kalau misalnya terbuka. Oke. Nah, kaktus itu dia punya akar serabut dan berwarna keputihan. Ini serabut kan, nggak punya akar kayak gini, akar tunggang ya. Kalau satu akar menunjang ke bawah itu namanya akar tunggang. Nah, dia tebal, batangnya tebal, warna batangnya yang kita sebut kaktus itu hijau dan berduri. Jadi punya duri gitu di batangnya, ada durinya. Nah, daunnya yang mana nih? Nah, daunnya tuh hijau aslinya. Cuman termodifikasi menjadi duri. Duri yang ini, yang agak coklat-coklat ini, yang mengumpul di titik-titik ini adalah duri. Ini aslinya adalah daun. Jadi karena kaktus itu hidup di daerah kering gitu kan. Kalau misalnya hidup di daerah kering, dia punya daun yang rimbun, otomatis airnya bakalan cepat menguap. Karena air itu kan disalurin dari tanah menuju ke daun. Kalau udah nyampe daun, kepanasan, nguap dong gitu kan. Kaktusnya nggak dapat nutrisi, airnya kemana gitu, kok udah nguap gitu kan. Nah, untuk mencegah itu akhirnya kaktus ini memodifikasi diri membentuk ya udahlah kita nggak usah pakai daun, kita pakai duri aja gitu sebagai daun biar kita hemat air kayak gitu, biar nggak boncos bro. Tuh. Oke, kita lanjut masih di kegiatan 3.1 kalau nggak salah itu di BSE kalian ada soal kurang tugas sih, kurang lebihnya ada 2 soal. Bunyinya bersama kelompokmu amatilah rimpang jahe, kunyit, lengkuas, nah. Terus kamu disuruh jahe, kunyit, lengkuas itu termasuk batang, akar, atau daun. Nah, kira-kira terus kamu disuruh nyari alasannya apa gitu. Terus Miss akan coba bahas satu persatu karena emang udah ada jawabannya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang rimpang jahe atau lengkuas atau kunyit kayak yang udah Miss tunjukkan foto di sebelumnya, itu jadi yang kita sebut dengan kunyit, lengkuas, jahe itu adalah batang aslinya. Batang cuman dia termodifikasi gitu. Nah, jadi jangan pikir kalau modifikasi itu cuman bisa di motor atau mobil. Yaudah kita modif motor, kita modif mobil, kita modif hero gitu kan kalau misalnya kita kalau kalian main game. Tapi di tumbuhan pun juga ada modifikasi dan modifikasinya itu bisa di akarnya, bisa di batangnya. Kalau mungkin kalian punya mobil atau motor, kalian modifikasi di velg, di ban atau di apalah gitu kan. Bisa-bisa aja gitu kan. Kalau di tumbuhan juga bisa, mulai dari batang, akar, daun gitu-gitu. Nah, kenapa? Ciri yang menguatkan rimpang adalah batang. Karena beruas-ruas, jadi kan biasanya yang beruas-ruas itu kan adalah batang. Nah, dia itu si jahe, kalian kalau merhatiin itu dia punya ruas-ruas gitu kan. Biasanya kalau di resep masakan, masukkan jahe satu ruas gitu kan. Ada ruas-ruasnya berarti kan. Dan biasanya dari ruas-ruasnya itu ada daun, tumbuh daun ke atas gitu. Nah, berarti itu adalah batang. Tuh, oke. Kemudian kentang, kalian nggak usah Miss tunjukin gambarnya, kalian pasti udah bisa mengidentifikasi kentang itu yang seperti apa. Dan kentang itu sebenarnya adalah batang juga gitu kan. Nah, terus karena pada umbi kentang dapat tumbuh daun dari nodusnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada beberapa titik-titik gitu ya di bagian kentang, itu nanti
dari sana bisa tumbuh daun. Nah, berarti otomatis kentang itu adalah batang gitu. Terus ada wortel. Nah, wortel dan singkong itu modifikasi dari akar karena masih terdapat cabang-cabang akar. Nah, kalau kalian perhatiin wortel itu nanti ada bukan tumbuh daun tapi tumbuh akar. Oh, berarti si wortel itu adalah akar gitu kan. Akar tunggang. Kemudian singkong juga sama aja. Biasanya di singkong tuh masih ada tumbuh rambut-rambut akar gitu. Meskipun lebih kecil daripada singkongnya, tapi itu masih disebut sebagai akar. Dan singkong itu adalah umbi akar ya. Oke. Kemudian nomor 2, amati tanaman kaktus atau buah naga. Nah, apakah kaktus atau buah naga itu punya daun? Di manakah fotosintesis tanaman kaktus? Oke. Daun kaktus termodifikasi menjadi duri. Kaktus melakukan fotosintesis pada batang karena batangnya mengandung klorofil. Nah, kalau kalian masih ingat pada gambar sebelumnya di bagian kaktus ini, kan justru malah batangnya yang berwarna hijau ya enggak? Dan batangnya ini ternyata yang menjadi tempat untuk fotosintesis karena nggak ada daun, jadi fotosintesisnya ada di batang gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke bagian struktur dan fungsi akar. Karena kita tadi udah ngomongin berbagai jenis akar, berbagai jenis akar bukan, berbagai jenis modifikasi gitu kan. Terus kita sampai saat ini belum tahu kan struktur dan fungsi akar tuh buat apa sih fungsinya gitu ya. Fungsinya itu adalah untuk, tadi udah sempat kita singgung sedikit sih, untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tubuhnya. Kalau misalnya tubuhnya di tembok ya udah menambat ke tembok. Kalau misalnya tumbuhnya di arang ya udah menumbuh di arang. Kalau tumbuhnya di apa namanya air gitu hidroponik ya mungkin di mediumnya misalnya pakai botol kayak pakai pipa kayak apa gitu kan. Kemudian juga akar itu bisa menyimpan cadangan makanan kayak misalnya tadi singkong gitu kan. Terus ada wortel itu kan juga akar. Terus juga bisa dipakai untuk bernafas gitu. Nafasnya pakai akar gitu kan. Ada tuh ini tumbuhan-tumbuhan bakau. Nah, sebenarnya akar itu ada 2, serabut dan tunggang. Nah, tunggang tuh modelnya kayak gini. Jadi ada satu yang lurus dengan batang biasanya, itu kita bisa menyebut itu dengan tunggang dan ada cabang-cabang di samping-sampingnya. Itu tunggang. Tapi kalau serabut itu kayak hampir semuanya sama sama gedenya. Jadi kita nggak bisa bedain ini yang lurus dengan batang itu yang mana gitu, nggak ada. Ini semuanya kayak bercabang. Itu namanya serabut. Nah, serabut ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, misalnya kayak padi, jagung, rumput gitu. Terus kalau tunggang itu biasanya di dikotil, misalnya kacang tanah, mangga. Gitu. Dan ada beberapa akar tumbuhan yang mengalami modifikasi gitu ya. Kayak ini, ada wortel. Ini yang tadi yang udah Miss bahas ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Ini kan adalah cadangan makanan. Gitu. Terus cadangan makanan itu asalnya dari mana, Miss? Asalnya dari kalau misalnya si wortel ini udah fotosintesis di bagian daunnya, kan hasil fotosintesis itu akan dialihkan menuju ke bagian wortel ini sebagai cadangan makanan kayak gitu. Terus nomor 2 itu ada beringin. Beringin itu struktur atau bentuk akarnya itu menggantung di udara kayak gini, menggantung. Jadi dia tuh akar tapi nggak tumbuh ke tanah, ke dalam tanah, tapi justru malah dia menggantung. Hubungan kalian tuh digantung. Nggak, maksudnya kayak gitu ya. Jadi digantung kayak gini ya ternyata fungsinya itu untuk menyimpan air dan udara. Tuh. Kemudian nomor 3 itu ada benalu. Nah, benalu itu kayak gini kurang lebihnya. Ada benalu nih, benalu di ini katanya di padi gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ini ada akar padi yang bagian sini ini adalah parasitnya atau benalu. Nah, benalu itu dia punya yang namanya akar Haustorium. Kalau di sini Haustorium, kalau di sini Haustorium, ya, oke lah. Mungkin itu ada yang typo salah satunya. Nah, itu digunakan untuk melekat pada inang. Nah, fungsinya apa? Untuk menyerap air maupun zat makanan dari inangnya. Jadi kayak enak banget, tinggal nempel doang, disedot deh semua nutrisi dari inangnya. Oke. Kemudian nomor 4 itu ada sirih. Sirih itu kayak gini, kalau kalian mungkin lupa sama bentuknya dan ini adalah akarnya. Ini kayak akarnya gitu ya. Seperti serabut dan memiliki cairan pelekat sehingga dapat melekat pada tempat tubuhnya. Nah, ini namanya akar pelekat. Misalnya di tembok, misalnya di mana gitu ya. Fungsinya untuk melekat ya otomatis. Oke. Kita lanjut lagi, ini nomor 5 ada bakau. Nah, bakau itu kayak gini, atau mangrove, itu dia bentuknya tumbuh ke atas, ke permukaan tanah malahan. Akarnya tuh kayak menembus tanah gitu, tumbuh ke atas gini. Nah, itu namanya pneumatophora. Itu fungsinya untuk menyerap udara. Jadi biar udaranya tuh malah pengen nafas gitu loh. Makanya ini muncul ke permukaan tanah untuk bisa dapat udara. Terus vanili, itu yang kayak gini, dia tumbuhnya tuh merambat dan dia tuh tumbuh seperti memeluk batang tumbuhan lain atau tempat tumbuhnya. Kemudian fungsinya itu adalah untuk melekat ya, otomatis fungsinya juga untuk melekat ke tempat tumbuhnya. Kalau di sini misalnya ada batang ya udah nanti vanilinya bakalan melekat atau melilit ke bagian batang yang ditancepin di potnya ini atau di polybagnya ini. Terus ada pohon tanjang.
pohon tanjang ini kayak mangrove gitu, kayak gini. Nah, itu dia tuh tumbuh keluar dan membengkok kembali ke dalam tanah. Jadi kayak keluar terus masuk lagi ke tanah kayak gitu. Namanya ini kayak lutut gitu kan, kayak lutut. Orang kalau lutut lagi santai-santai kayak senderan gitu kan kayak gini lututnya. Nah, terus mungkin itu ya kali namanya akar lutut gitu kan. Terus fungsinya itu adalah menancap kuat ke tanah. Jadi kalau mungkin kayak gini menurut menurut si tumbuhan ini itu adalah lebih kuat karena udah masuk ke tanah, muncul kembali, masuk lagi ke tanah. Itu kayak mungkin kalau kita berarti kayak eh, jahitan jahitan kain gitu kan kayak gitu juga kayak sulam gitu ya. Jadi mungkin lebih kuat. Oke. Terus randu itu kayak gini. Miss gak tahu sih ini pohon randu atau enggak, tapi karena di sini dibilang bentuk atau struktur akarnya itu seperti papan vertikal. Vertikal itu kan naik ya, naik atas bawah gitu, vertikal. Kalau horizontal kan kanan kiri tiduran. Kalau vertikal itu ya kayak gini benar-benar tegak, kayak papan, ya. Papan ini kayak papan ini pipih gitu, akar banir namanya. Nah, fungsinya adalah untuk memperkuat batang agar tidak mudah roboh. Jadi kayak gini akarnya tuh biar kuat dia menancap. Oke, pandan laut tuh kayak gini. Thanks to Shutterstock ya .com tumbuh dari bagian bawah batang ke segala arah. Jadi akarnya itu bukan dari dalam tanah terus menuju ke dalam tanah lagi, tapi dia malah dari batang yang ada di atas permukaan tanah terus menuju ke dalam tanah gitu dan banyak kayak gitu. Jadi kayak ini tuh kayak fondasi gitu ceritanya. Seakan-akan menunjang batang. Jadi kayak menyokong biar batangnya itu makin kokoh. Nah, fungsinya memang memperkuat batang agar tidak mudah roboh. Mungkin karena dia kan hidupnya di laut kan, mungkin banyak ombak, angin gitu. Jadi biar tetap berdiri dengan kokoh. Gitu. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Bye bye.